Halo, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana kita membuat suatu media materi dalam pembelajaran dengan menggunakan video. Ya, kami di sini mencoba ada beberapa alat yang sudah ada. Tentu saja kita tetap mempergunakan laptop. Kemudian di sini ada smartboard yang ada di kantor kami, ya. Di sini nanti saya akan peragakan bagaimana caranya menggunakan smartboard ini untuk sebagai media membuat materi, ya. Di sini juga kita akan coba nyalakan, ya. Smartboard ini tentu saja memiliki proyektor. Bisa pakai proyektor ini atau pakai proyektor yang biasa juga bisa. Yang penting dia bisa menampilkan gambar, ya. Terus dari sini semua, ini kita coba untuk mengkalibrasi dulu dengan menekan tombol yang ada di sini. Ya, kita coba kalibrasi. Oke. Nah, setelah terkalibrasi, ini sudah siap untuk kita gunakan, ya. Oke, dan di sini ada yang namanya ini Smart Pen, ya, dan ini juga ada untuk penghapusnya, ya. Ini kita pergunakan dua tools ini, jadi kita akan sama-sama mencoba untuk membuat materi pembelajaran. Adapun yang saya coba buat adalah pertama kita harus membuat dulu ini yang namanya skenario-nya, ya. Saya cuman membuat dalam secari kertas kira-kira apa-apa saja yang harus nanti saya akan sampaikan berdasarkan skenario yang ada di sini, ya. Hari ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras, ya. Kita akan coba sama-sama. Ini PowerPoint yang sudah terbuka, ya. Saya cuman menekan di sini, ya. Lalu ya, kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Oke. Untuk belajar pertama-tama, saya akan keluar dulu dari sini. Ya, biasa kalau dalam pembelajaran kita perlu ada yang namanya ini. Ya, ada faktanya, ya. Ini ada sebuah gambar di mana ada seseorang anak sedang berpikir, ya. Dia ada di perpustakaan library. Nah, dia ada di sini ada suatu lemari buku di mana dia memiliki tinggi 2,5 meter dan ada jarak antara tangga sama lemari 1,5 meter. Kira-kira dibutuhkan berapa panjang tangga supaya sampai dia bisa mengambil buku yang ada di sini? Di sini ada berbagai macam panjang tangga. Nah, supaya anak laki-laki ini bisa mengetahui berapa panjang tangga ini yang dibutuhkan, kita bisa mempergunakan yang namanya teorema Pythagoras. Ya. Oke, pertama saya akan balik lagi ke sini. Ya. Dalam Pythagoras ini, ya, yang pertama kita harus tahu adalah sifat dari teori Pythagoras ini. Yang pertama sifatnya adalah dia dapat berlaku hanya untuk segitiga. Saya kalau segitiga saya buat simbol aja, segitiga siku-siku. Jadi hanya untuk segitiga siku-siku. Bagaimana untuk segitiga yang lainnya? Kita tidak bisa mempergunakan teorema Pythagoras ini. Ya. Yang kedua adalah harus diketahui sisi yang lain. Ya, harus diketahui sisi yang lain. Kalau tidak diketahui, ya kita juga tidak bisa mengetahuinya. Seperti gambar yang tadi, ada tinggi lemari sama jarak antara tangga dan lemari. Ya. Kemudian kita harus
Ya, saya hapus ya. Oke. Yang kedua, kita harus mencoba mengidentifikasi segitiga. Misalkan saya ada buat segitiga seperti ini, ya. Dari segitiga ini, kita harus mengetahui sisi-sisinya. Misalkan saya buat sini adalah sisi tegak. Yang berdiri ini adalah sisi tegaknya. Di sini adalah sisi alas. Dan sebelah sini adalah yang namanya sisi kita tambahkan kembali. Sisi miring. Nah, tadi syarat pertama harus segitiga yang siku-siku. Berarti di sini kita perlu ada yang namanya tanda simbol siku-siku. Nah, lalu untuk mengetahui yang mana sisi tegak, yang mana sisi alas, yang mana sisi miring, itu kita perlu melihat sisi siku-sikunya. Sisi miring adalah selalu berhadapan dengan sisi siku-sikunya. Nih, sudut siku-siku. Itu adalah sisi miring. Jadi kalau misalkan ada segitiga yang lain, misalkan contohnya saya hapus. Sekarang gambar segitiganya sekarang begini. Ini siku-sikunya di sini. Berarti yang namanya sisi miring adalah selalu yang di hadapannya. Ini adalah sisi miring. Yang mana sisi tegak, yang mana sisi alas, bisa di sini, bisa juga di sini, tergantung. Ya. Atau misalkan gambar yang lain, misalkan saya buatnya, misalkan segitiganya gimana ya? Gini deh. Asal dikasih tahu sisi miringnya di sini, sudutnya, sudut siku-sikunya, berarti sebelah sini adalah sisi miring. Oke, ya sampai sini bisa ya. Kita sama-sama mengetahui yang mana sisi miring, yang mana sisi tegaknya, yang mana sisi alas. Oke. Soalnya kalau kita tidak bisa mengetahui, mengidentifikasi yang mana sisi-sisinya, nanti kita akan kesulitan waktu menerapkannya ke dalam teorema Pythagoras. Ya, oke. Lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam teoremanya. Saya akan hapus. Ini ada sebuah segitiga siku-siku. Ini saya berikan ini titik A, B, titik C. Biasanya titik kita buat dengan huruf besar A, B, dan C. Lalu untuk panjang ruas-ruas garisnya biasanya kita buat dengan huruf kecil. A biasanya adalah yang sebelah sini, dia berhadapan dengan titik A-nya. Jadi A. B di sini adalah garis, ini garis B, ini garis C. Maka untuk teorema Pythagorasnya, yang sisi miring B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambahkan dengan C kuadrat. Ini adalah rumus dari teorema Pythagoras, di mana sisi miring kuadrat adalah penambahan dari sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi alas kuadrat. Ya, jadi selalu yang miring kuadratnya hasil penambahan dari sisi-sisi yang lain. Ya, ini untuk teorema Pythagorasnya. Pembuktiannya kita coba bisa sama-sama lihat.
Saya hapus dulu ya, soalnya kalau nggak dihapus masih ada. Tuh, balik lagi dulu ya. Ya, ini pembuktiannya. Sisi miring kuadrat itu adalah hasil penambahan dari sisi alas kuadrat ditambah dengan sisi tegak kuadrat. Contohnya misalkan alasnya ini ada 3 buah. Jadi kalau 3 satuan ini adalah kita kuadratkan, berarti 3 dikali 3. Jadi luasnya adalah 9 buah kotak. Kalau yang ini misalkan ada 4, berarti ada 4 buah kotak dikali 4 buah kotak, jadi ada 16 satuan kotak. Ya. Nah, ini semua itu adalah sama seperti 5 buah kotak ini dikuadratkan atau 5 kali 5. Nah, coba kita hitung ya. Di sini ada 9. Kita masukin yang luas yang ada di A dulu. Ada 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Lalu untuk yang ini ada 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini 13 14 15 16. Berarti semua kotak yang ada di sini bisa masuk ke sini. Ini membuktikan maka panjang A ini kalau dikuadratin ditambahkan panjang yang B dikuadratin itu adalah panjang yang C ini dikuadratin. Ya, terbukti dengan dimasukkan ke dalam luas-luas ini. Ini adalah pembuktian dari teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, oke. Terus kita akan coba. Saya akan hapus kembali. Nah, bagaimana kita coba ke soal yang tadi? Nih, ini kita coba aplikasikan teorema Pythagoras yang tadi kita pelajari ke dalam rumus ini. Ya, di sini kita mau tahu berapa panjang C ini. Kalau dari gambar ini kan sama seperti segitiga, di mana siku-sikunya ada di sini. Ya, berarti yang panjang ini adalah sisi miring. Ini adalah sisi miring. Ya, berarti rumusnya adalah C kuadrat sama dengan, apabila ini adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Kita buat A kuadrat adalah 2,5 dikuadratkan tambah ini 1,5 dikuadratkan. Ya. Jadi sama dengan 2,5 kuadrat adalah 6,25 tambah 1,5 225 ya, 2,25. Ya. Terus tambahkan berapa ini? Jadi 25, 25, 5, 8,5. Ya. Jadi C kuadrat adalah 8,5. Kalau kita mau cari C, kita harus berikan akar. Supaya ini diakarin, C kuadratnya dengan akar hilang. Jadi tinggal akar 8,5. Akar 8,5 ini kalau saya nggak salah hitung sekitar berapa nih? 2,91 ya. 2,91. Kan kalau akar 9 kan hampir mendekati 3 ya. Ya, ini 8,5 hampir mendekati 3. Sekitar 2,91 meter.
Jadi dibutuhkan adalah panjang tangganya adalah 2,91 meter atau mendekati 3 meter. Ya. Oke. Ini adalah kita coba untuk mengaplikasikannya ke dalam soal yang tadi. Oke. Lalu ada satu lagi yang ingin saya sampaikan juga. Kita coba balik lagi ke sini. Ya, di sini saya juga mau mengajarkan mengenai yang namanya triple Pythagoras. Jadi ini yang paling gampang. Biasanya ini ada panjang 3, ini 4. Ya. Untuk mencari ini, ya, mencari panjang garis sisi miringnya, biasanya kita langsung pakai 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat 9 tambah 4 kuadrat 16, sehingga menghasilkan nilainya adalah 25. Akar dari 25 5. Berarti di sini ada 5. Maka yang dimaksudkan triple Pythagoras adalah 3, 4, 5. Ya. Ini yang paling gampang, 3, 4, 5. Lalu bagaimana misalkan ada angka yang lain, misalkan 6, 8, kira-kira berapa? Nah, ini ada triknya. Kita cuma mengalihkan dengan angka 2. 3 dikali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Jadi 6, 8, 10. Jadi nanti kalau misalkan di sini ada lagi 6, 8, ini sudah pasti jadi 10. Karena 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, 8 kuadrat 64 tambah 6 kuadrat 36, hasilnya adalah berapa? 100. Diakarin 10. Ya. Bisa juga nggak hanya kali 2, kita kali dengan 3. 10 dengan kali 3. 3 kali 3 9. 4 kali 3 12. 5 kali 3 15. 9, 12, 15. Itu triple juga. Ya, biar gampang. Mau tinggal kali berapa lagi. Ya, ini salah satu untuk triple Pythagoras. Dan pengaplikasian dari triple Pythagoras ini, gitu ya, kita bisa coba. Di sini saya akan coba masuk lagi ke dalam. Ya, ini yang tadi. Kalau misalkan sekarang kita coba masuk ke net. Ini banyak triple Pythagoras. Nanti bisa dilihat lagi, di zoom lagi. Ini 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 6, 10. Ini semua adalah triple Pythagoras yang tinggal dikali berapa, kali berapa. Ya, kita akan coba. Ini adalah soal, ya, soal yang dapat dipergunakan dipergunakan dengan metode triple Pythagoras. Ini ada bentuk limas, dan biasanya limas ini pasti akan sangkut pautnya adalah dengan menggunakan triple Pythagoras. Ya, dia punya bentuk yang lancip. Di sini diketahui keliling alasnya, keliling alas limas 72. Panjang TP itu adalah ini nih, yang dari sini ke sini, ya. Tapi bukan rusuk tegak ya. Rusuk tegaknya adalah TB atau TC. Ini TP-nya. Dia akan menanyakan volume limas. Nah, dari sini kita bisa mempergunakan rumus Pythagoras yang tadi. Ya.
Caranya adalah ini 5 stek ABC berbentuk persegi, berarti alasnya adalah persegi, bujur sangkar. Kalau misalkan keliling alas 572, berarti kita bisa mencari di sini adalah panjang sisinya, ya, panjang rusuknya. Dengan cara rusuk sama dengan keliling, karena dia bujur sangkar, pasti sisinya semua sama. Tinggal kita bagi 4. 72 per 4. Dapat. Nah, kalau sudah dapat rusuknya di sini, rusuknya, ya, rusuk di sini R, saya inisial aja R. Ini juga R, ini R, ini R. Ya. Sekarang kita tinggal mencari adalah tingginya nih. Saya kasih warna yang lain. Yang ini saya hapus ini R yang di sana. Nah, kalau misalkan saya coba perjelas segitiga ini, ini merupakan segitiga yang siku-siku di sini. Ya. Berarti nanti ntar rusuk sisi alasnya adalah setengah dari R yang sudah kita dapatkan di sini. Ya, setengahnya. Berarti di sini kalau misalnya saya buat segitiganya di sini, ini adalah setengah R. Yang tadi ini berapa? Kita masukin bagi 2. Lalu ini ada dapat dari mana? Ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Ini adalah TP. Ini TP-nya. Yaitu diketahui 15. Nah, ini sudah pasti pakai Pitagorasnya tadi. Tinggal ini kuadrat, karena ini miring, berarti ini akan dikurang. 15 kuadrat dikurangi, jadi tingginya sama dengan akar 15 kuadrat dikurangi ini setengah R kuadrat. Terdapat berapa tingginya? Lalu tinggal mencari yang namanya volume. Volume rumusnya adalah, kalau limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Sama dengan sepertiga luas alasnya adalah R kali R. R kuadrat kali tingginya adalah itu. Ini misalkan saya buat ini X lah, dikali X, ntar dapat hasilnya. Ini adalah salah satu aplikasi dari penggunaan Pitagoras, ya. Sangat memudahkan, ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti pelajaran mengenai Pitagoras ini. Terima kasih. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu, ini tadi saya sudah menerangkan cukup banyak, dan ada juga tulisan-tulisan dari saya, ya. Ini ternyata ini semua itu kita bisa simpan, ya, Bapak dan Ibu. Jadi ini tadi saya menerangkan untuk soal ini, lalu juga ada juga yang di awal saya menjelaskan bla 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 ini semua bisa disimpan, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan dalam suatu aplikasi ini saya buka adalah dari internet. Ini nanti kalau Bapak Ibu mau ini menjadi diajarkan yang lain, ini bisa dipakai print screen, ya. Tapi kalau misalkan yang ada di PowerPoint seperti ini, ya, ini tadi hitungan-hitungan, ini bisa langsung kita simpan, disimpan aja dalam bentuk PowerPoint. Jadi file, terus tinggal kita save,
save as-nya misalkan langsung di desktop, namanya apa ya, Pitagoras. Coba kita masukin keyboard PI. Oke, ya, ini sudah tersimpan atas nama Pitagoras, save di folder. Ya, jadi ini sangat mudah bisa dipergunakan untuk membuat materi secara video. Ya, oke, terima kasih. Salam sejahtera.